Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi. Kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info. Pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bedah Porto lagi di sini. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen bedah Porto itu bisa ya, Mas Bro tinggal japri saya aja atau kontak aja saya via Telegram, nanti kirim aja Portonya. Seperti itu guys ya, nanti kalau misalnya bisa kita bahas ya, kita akan bahas seperti ini guys. Gratis ya. Oke ya, kita lihat di sini teman-teman ya. ASA, BRIS, BTPS, GOTO, HMSW dan Harta. Nah, coba kita lihat kira-kira potensi dari saham-saham ini gimana gitu. Nah, yang pertama adalah si ASA teman-teman. Ini nggak tahu minusnya bisa segini gede gitu ya. Waktu itu saya beli ASA itu AVG-nya 900-an ya di sini guys ya, 900. Kayaknya nggak sampai 50% kan. Berarti dia itu beli ASA di atas ini ya. Sini ya mungkin ya. Nah, kita lihat sini untuk ASA. Untuk ASA ini sebenarnya sekarang udah masuk area buy ya. Udah masuk area buy. Nah, kalau misalnya minus segini gedenya ya nggak tahu ya, dia udah minus 5 jutaan ya. Mungkin bisa aja tambah muatan ya di harga sekarang nih. Jadi kalau ASA itu masuk ke area 700 itu teman-teman bisa koleksi. Nah, kita lihat di sini untuk ASA. Nah, ASA ini termasuk perusahaan yang gede guys ya, punya orang terkaya juga di Indonesia ya. Di sini bergerak di bidang transportasi. Ya, saya jual beli kendaraan, sewa-sewa kendaraan, dan yang paling terkenal adalah Hunter Aja. Dia itu istilahnya pengantaran lah, ya pengantaran paket seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini profitnya terus naik teman-teman ya. Cuman kita lihat nanti kuartal 4-nya gimana karena ini belum muncul, dan kalau kita lihat di sini harga yang sekarang itu udah termasuk murah ya, PBB 1 kali. Dengan pernya 20 kali ya. Waktu itu pernah dijual per 153 kali. Terus di sini untuk ROE-nya 5% lah standar. Ekuitas juga terus naik. Jadi ini fundamental ASA ini lumayan bagus ya untuk ASA ini. Dan kalau di harga yang sekarang nih 700 ini termasuk udah murah kalau menurut saya teman-teman. Nah, kalau Mas Bro ini ya mungkin agak mahal ya kalau sekarang ya. Kalau dia beli di sini ini mahal. Mungkin dibeli di 1.300 atau 1.400 seperti itu. 1.600, 1.800 guys. Dia belinya ya. Luar biasa, di atas banget ya. Nah, oke banget ya untuk ASA ini. Kalau misalnya masih punya sisa dana ya bisa mulai averaging down aja pelan-pelan gitu, terus hold agak lama ya. Harusnya kalau misalnya Mas Bro itu punya AVG di bawah 1.000 itu enggak lama lah cuan lah. Ya mungkin beberapa bulan yang akan datang itu akan cuan kalau punya AVG di bawah 1.000. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah BRIS. Nah, BRIS ini minus 7% padahal udah tinggi ya. Kayaknya ini orangnya ini adalah tipe investor ya, tipe investor. Jadi waktu itu sebenarnya kalau misalnya minus segini nih ya, minus segini, ini harusnya udah kecuan di sini nih. Cuman dia masih hold seperti itu. Nah, mungkin aja dia beli juga di atas ini ya, si BRIS ini. Jadi nggak jual. Jadi istilahnya walaupun kita itu beli saham mau simpen dalam jangka panjang, tapi ya kalau misalnya sahamnya itu sideways aja, itu kan rugi aja, rugi waktu kita nunggu. Yang mendingan cuan jual, nanti turun beli lagi lah seperti itu, daripada hold seperti ini. Udah cuan ditunggu malah minus, nanti cuan lagi minus lagi kan sayang ya waktunya ya. Mendingan kalau udah cuan jual lah seperti itu. Ini BRIS ini harusnya sempat cuan ini ya, dia minus 2 juta. Kalau BRIS ini memang potensi guys ya. Jadi mungkin bentar lagi ini cuan. Dan saran saya nih ya, kalau udah misalnya BRIS itu nyentuh ke hampir ke 2.000 gitu ya, dijual lah ya. Nanti kalau misalnya Mas Bro ini yang ngehold lama BRIS ini, kalau dia dibawa naik 1.800, 1.840 gitu ya, nggak dijual nanti dia turun lagi takutnya. Seperti itu guys ya. Jadi sayang banget. Nah, kalau BRIS ini aman aja, tunggu aja kalau ini ya. Ini harusnya bentar lagi juga cuan nih. Mungkin besok aja mungkin hijau untuk Senin ya. Semoga aja IHSG dukung, dia akan bentuk cup and handle seperti itu untuk si BRIS.
Oke, terus selanjutnya adalah BTPS. Nah, BTPS ini persis sama kayak saya nih, ya. Apa namanya? Kalau BRIS saya nggak punya sih. Kalau BTPS saya punya dan minusnya sama. Oke ya, BTPS ini kalau saya optimis banget sama BTPS ini. Memang apa namanya kondisinya lagi nggak memungkinkan ya. Apa namanya untuk ini loh kondisi marketnya gitu ya lagi agak jelek gitu ya, makanya BTPS ini turun ke support. Ini support nih, ini support pandemi guys. Ya, jadi kalau BTPS sudah saya jelasin ke apa namanya video khusus ya. Ini open high terus turun ya. Di sini fundamentalnya the best guys ya, bagus banget. Ini bahkan jauh lebih murah ya posisinya daripada BRIS ya. Di sini PBV-nya 1 kali, 9 dan PER-nya 9 kali loh. Untuk ROE-nya itu paling gede ya 21%. Jadi ROE-nya BTPS ini termasuk terbesar di antara bank-bank yang lain, teman-teman. Terus untuk profitnya juga naik banyak, ekuitas naik. Fundamentalnya sangat bagus ya. Dividennya kemungkinan juga lumayan. Kalau di harga yang sekarang nih lumayan dividennya, mungkin 3-4% lah. Sama kayak dividen BBRI. Nah, kalau yang dividen kemarin aja di harga ini ya, di harga 3.400 ya. Sekarang itu cuma 2.000 loh. Nah, dividennya harusnya lebih gede daripada tahun kemarin. Kenapa? Karena profitnya naik. Iya toh? Iya toh? Profitnya naik banyak toh? Lihat toh, lumayan. Harusnya dividen sekarang lebih gede daripada yang kemarin. Dividen yang kemarin aja harga sahamnya sempat nyentuh ke 3.400. Nah, kalau sekarang, nah ini kalau mau bagi dividen harusnya akan bus. Ini loh. Nah, ini persiapan aja sih kalau BTPS ini di hold aja. Ini harusnya segera cuan. Kalau misalnya masih punya dana sih bisalah masuk. Kalau misalnya besok di bawah merah lagi misal ke harga 2000 gitu ya, 2000-an kurus gitu ya, 2020, 2000 syukur-syukur di 2000 pas gitu Mas Bro bisa masuk lagi untuk BTPS. Targetnya minimal banget ke 2500 sampai ke 3000 lah. Ini target dari BTPS. Oke ya. Nice, terus selanjutnya adalah GoTo. Nah, GoTo ini minus udah 51% teman-teman ya, minus 6 juta nih. Kayaknya nih nggak pernah beli ditinggal gitu, nggak pernah dijual ini ya yang punya Porto ini. Jadi janganlah seperti itu. Ya kalau seperti itu nanti udah cuan balik lagi minus ya. Jadi walaupun kalau mau simpen dalam jangka panjang itu jangan saham-saham kayak gini ya. Ini salah nih. Kalau mau simpen dalam jangka panjang GoTo itu salah, dia nggak bakal bagi dividen, rugi. Kalau ASA juga iya ya, ASA ini nggak bisa disimpan dalam jangka panjang ya, istilahnya buat swing aja karena dia nggak bagi dividen. Kalau misalnya teman-teman itu mau beli saham terus beli terus ditinggal gitu ya, minimal tuh yang bagi dividen lah. Nah kayak BTPS nih, BRIS juga walaupun kecil ya, tapi BTPS ini lumayan gitu ya. HMSP juga bagi dividen, Harta ini bagi nggak ya, saya lupa. Oke, GoTo. Kita lihat GoTo udah minus 51%. Ini saya nggak tahu ya kalau GoTo ini ruginya nambah, tapi sahamnya kemarin malah naik ya. Malah naik ke apa namanya? Tak kira tuh mau merah ya waktu di sini ya. Ternyata kemarin kan IHSG mendukung ya. Jadi istilahnya itu naik lagi. Dan kalau menurut saya sih GoTo enaknya ngambil di mana ya? Kalau ke harga 90 sampai 97 lah di antara ini nih baru entry lah GoTo. Kalau di harga yang ini ya Pak scalping aja pakai CL gitu ya. Kalau di harga 90 mungkin masih bisa di hold gitu kayak di sini nih waktu itu kemarin kita ya ngambil di sini kan cuannya lumayan kan. Nah, di hold gitu ya. Set gitu. Nah, tunggu aja di antara 90 97 itu oke untuk GoTo. Tapi kalau udah lebih dari 120 ya mikir-mikir lah kalau membuat masuk lah untuk seperti itu. Oke, untuk GoTo ini saya nggak tahu kalau minus segini banyak ini bakal kejemput atau enggak. Walaupun kejemput pun ini akan makan waktu yang sangat lama. Ya, mungkin 2, 3, 4, 5 tahun gitu lah ya baru kejemput kalau ke harga ini teman-teman. Di sini AVG-nya berapa? 236. Wow, mantap sekali ya. Oke. Nice, terus selanjutnya adalah HMSP. Nah, HMSP kita lihat nah, HMSP ini mulai naik ya. Waktu itu kan tertekan ya di sini guys. Nih HMSP itu tertekan karena dia itu cukai rokoknya naik terus ya. Makanya sahamnya itu tertekan. Nah, di sini cukai rokok padahal masih naik ya, tapi sahamnya mulai rebound ya. Kayak HMSP, terus apa namanya? Wismilak, WWIMM ya. Terus ada GGRM juga mulai naik juga guys. Oke, ini untuk HMSP menarik sih kalau HMSP dia minus berapa nih? HMSP AVG-nya 1580. Berarti beli di sini, guys. Wedan, dia ngeholdnya lama banget, guys. Berarti dia beli di sini nih.
Nah, di sini guys, di bulan Desember 2020 edian nggak? 1.500 kan di sini guys, nggak ada kan di sini kan? Edan ya, lama banget ngeholdnya guys, 2 tahun 3 tahun. Wow, orang ini emang bener-bener investor sejati gitu ya. Beli invest gitu. Nggak ngapa-ngapa, dibeli ya udah gitu aja kan, beli doang gitu. Tapi kalau nggak jual-jual ya nggak cuan-cuan, malah minus kayak gini nih. Ya untuk si sahamnya. Nah kalau HMSP ini lumayan sih, dia ada dividen sih, nggak masalah sih. Dia minus juga udah dapat dividen 1-2 kali ya. Ini mau 3 kali, jadi dapat dividen. Mendingan lah kalau ngehold saham yang ada dividen. Kalau ke 1.500 nih saya nggak tahu nih bakal ke sini nggak sih HMSP. Kalau kita lihat di sini HMSP. Kalau masalah fundamental sih sebenarnya turun terus ya profitnya ya, memang karena dia tertekan karena memang harga cukainya itu semakin naik, dan yang jadi masalah di sini HMSP adalah ekuitasnya tuh turun guys ya. Nah ini hati-hati, saham yang ekuitasnya turun itu hati-hati karena PBV-nya sekarang udah 5 kali sih. Nah, ini saya nggak tahu bakal ke 1.500 atau enggak, tapi kalau kita lihat posisinya masih uptrend ya, mungkin ini udah mulai capek sih. Kalau menurut saya ini udah mulai di resisten di sini. Nah lihat ya, set. Nah, nah ini hati-hati, ini udah di resisten. Jadi kalau teman-teman yang belum punya HMSP jangan masuk dulu kalau menurut saya, karena profitnya masih turun, PBV-nya masih tinggi, dan sekarang posisi di resisten. Nah berarti arahnya kalau menurut logika dia akan turun. Nah penurunannya maybe ya ke harga 950 atau bahkan ke antara ini nih. Nah ini Mas Bro harus perhatikan di sini ya. Kalau misalnya Mas Bro mau masuk HMSP yang belum punya, perhatikan saat dia harganya di sekitaran ini. Oke, itu HMSP. Ya, oke lah. Nggak tahu. Nanti mungkin kalau mau nambah muatan, kalau di harganya di bawah 900 lah. Nah, Avegidon di situ. Ya, yang punya Porto ini. Oke, terus selanjutnya lah Harta Dinata. Nah, ini adalah perusahaan emas ya. Kalau Antam kan dia tambang emas, kalau Harta ini jualan emas ya, jualan emas lempeng ya, sama perhiasan. Nah, ini posisinya juga udah diresis teman-teman si Harta. Ini udah diresis seperti di sini. Nah, ini udah diresis. Nah, kalau saya jadi orang ini yang punya Porto ini, saya akan taking profit sekarang. Nah, saya akan taking profit sekarang. Ya, nggak sekarang kan tutup ya, besok Senin. Jual lah, udah 60% ya. Ini kalau udah diresis seperti ini kalau menurut logika dia akan balik lagi turun. Nah, target penurunan demi kalau misalnya mau invest Harta Dinata lagi ya mungkin di bawah 250 lah kalau mau masuk. Kita lihat sini untuk Harta. Oke, kalau lihat fundamental sekarang PBV-nya udah 1 kali ya. Berarti istilahnya udah mulai masuk harga wajar. Nah, kalau kita mau invest kan harusnya beli di saham di saat murah. Dan murahnya Harta itu di PBV 0,5 0,6. Nah, kalau mau invest di Harta, tunggu lagi turun ke harga 220, 230 lah seperti itu. Nah, ini profitnya memang naik ya, cuman nggak begitu signifikan guys. Ini sebenarnya harga sahamnya itu naiknya terlalu tinggi, nggak sesuai dengan profit. Berarti ini ada semacam goreng-menggoreng. Jadi kalau ada yang goreng-menggoreng, pasti nanti akan drop juga. Karena nggak sesuai dengan fundamental ya kenaikannya ya. Terlalu tinggi dibanding dengan fundamentalnya guys. Jadi pasti ini akan turun. Nah ini sayang banget nih. TP dulu. Nanti kalau udah ke harga 2,5 lagi, sekitaran itu masuk lagi invest. Seperti itu guys ya untuk si Harta. Oke, mungkin itu sama dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.